Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau membagikan tips bagaimana caranya kamar selalu bersih dan wangi setiap hari. Dan ini adalah keadaan kamarku yang super berantakan, penuh dengan pakaian yang belum aku masukkan ke dalam lemari. Kemudian ini jendelanya juga sudah sangat kotor sekali ya teman-teman. Mau sekalian aku bersihkan. Untuk teman-teman yang punya kamar berantakan kemudian bingung cara membersihkannya seperti apa, atau lagi males membersihkannya, tonton video aku sampai akhir ya, supaya kalian selalu termotivasi dan menjadi semangat kembali untuk bersih-bersih. Tips yang pertama supaya kamar kita selalu harum dan selalu bersih. Nah, yang pertama itu selalu kita jaga kebersihannya. Nah, ini teman-teman, untuk membersihkan meja di kamar ini kebetulan terbuatnya dari kayu, warnanya itu putih. Nah, di sini aku menggunakan pasta gigi untuk menghapus spidolnya. Tapi ternyata itu untuk pulpennya itu nggak dapet ya teman-teman, cuma untuk spidolnya itu dapet. Dan ini adalah resiko kalau kita di rumah punya bocil. Jadi rumah itu akan selalu dicoret-coret seperti ini ya teman-teman. Baik tembok ataupun meja seperti ini tak luput dari kreasi dari tangan-tangan mereka. Nah, sebaiknya membersihkan kamar itu setiap hari ya teman-teman. Tapi kalau untuk deep clean, membersihkan debu secara keseluruhan, baik itu yang ada di langit-langit, kemudian yang ada di rak buku, misalkan di kamarnya itu ada kipas angin, kemudian kita bersihkan juga lemari seperti ini. Nah, itu tuh biasanya aku bersihkan 2 minggu 1 kali. Tapi kalau untuk disapu sama dipel itu biasanya setiap hari. Kalau kita tidak bersihkan, figura foto ini bakalan berdebu dan debunya itu bakalan kita isep. Nah, tips yang selanjutnya supaya kamar kita itu selalu wangi, tidak berbau, maka buanglah sampah yang ada di kamar. Nah, biasanya ini sampah makanan, terutama makanan yang cepat busuk akan menimbulkan di kamar itu berbau yang kurang sedap. Nah, itu kotorannya bisa teman-teman lihat sendiri ya, tadi di lap itu sudah sangat kotor sekali, padahal itu cuma 2 minggu yang lalu aku bersihkan. Apalagi yang tidak dibersihkan sampai berbulan-bulan. Dan tidak lupa aku bersihkan juga di atas lemari ini, karena kalau tidak dibersihkan ini tuh banyak sekali barang-barang di sini tersimpan. Biasanya kalau kita punya anak kecil, menyimpan barang-barang itu selalu di atas lemari supaya lebih aman. Tapi lama-kelamaan itu jadi numpuk dan akhirnya tidak enak dipandang. Membuang tumpukan sampah di kamar, terutama sampah-sampah yang tidak terpakai seperti plastik atau misalkan tumpukan-tumpukan kertas. Nah, itu tuh selain membuat kamar menjadi lebih bersih, kemudian lebih rapi. Nah, di kamar juga akan terbebas dari yang namanya bau. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri, debunya itu sudah banyak sekali. Nah, kemudian kita beralih ke tips selanjutnya supaya kamar kita itu selalu harum walaupun tidak memakai pengharum ruangan. Nah, yang ketiga itu adalah selalu rutin mengganti spray dan juga sarung bantalnya. Karena bantal dan guling dan juga kasur itu selalu tiap hari kita pakai ya teman-teman, akibatnya keringat itu bakalan selalu nempel di sana. Nah, kemudian itu tuh lama-kelamaan akan meninggalkan bau apek. Dari bau spray yang lama tidak dicuci ini mengakibatkan baunya itu menyeluruh ke seluruh ruangan yang ada di kamar. Nah, sebaiknya kita mengganti spray itu 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Tapi kalau tidak terlalu kotor, biasanya aku juga menggantinya itu 2 minggu 1 kali.
Supaya makin mudah beres-beresnya, aku keluarin semua baju-baju dan juga kasur yang ada biar beres-beresnya itu makin semangat. Menjaga kebersihan kamar itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman, apalagi kamar itu kan setiap hari kita tempatin, kita tidur di sana, otomatis kamar itu harus selalu bersih. Nah, merapikan kamar itu harus dengan cara yang benar, tentunya supaya lebih nyaman dan juga enak dipandang. Setelah bagian atas semuanya bersih, sekarang aku sapu-sapu dulu bagian lantainya supaya makin bersih, dan nantinya juga akan aku pel. Nah teman-teman, tips yang selanjutnya supaya kamar kita itu selalu terlihat bersih, selalu rapi, dengan biarkan yang namanya baju-baju itu berserakan. Nah ini biasanya yang membuat semua orang itu menaruh pakaian di sembarangan tempat, seperti di kasur, kemudian di lantai, yang membuat kamarnya itu terlihat semakin berantakan. Nah jangan lupa juga teman-teman, kita bersihkan kacanya supaya bebas dari debu dan juga jamur. Nah jamur ini biasanya yang menyebabkan bau di ruangan, apalagi kalau misalkan ruangannya itu tertutup. Dari jamur itu biasanya mengeluarkan bau yang kurang sedap. Membersihkan kaca juga terbilang mudah ya teman-teman, tinggal kita semprot, kemudian kita usap-usap menggunakan alat pembersih kaca seperti ini. Ini tuh alatnya mudah sekali untuk dipergunakan karena memang dari karet gitu ya teman-teman. Aku udah pernah bikin tutorial bagaimana cara membersihkan kaca, yang benar itu kayak gimana, silahkan teman-teman tonton saja ya. Kaca di kamar aku ini biasanya terkena hujan di bagian luar ini, makanya cepet kotor. Biasanya air hujannya itu nyampe ke sini, nyiprat gitu ya teman-teman, dan si kacanya bagian bawah itu terlihat agak putih gitu. Nah cara membersihkan kaca yang seperti itu juga mudah saja, bisa teman-teman menggunakan sitrun. Nah kemudian yang kaca yang susah dibersihkannya itu tinggal kita kerok pakai pisau atau pakai silet gitu teman-teman, tapi yang pelan-pelan saja, jangan sampai merusak bagian dari kacanya. Dan tak lupa aku bersihkan juga ya teman-teman, ini pintu dari lemari supaya terlihat bersih, karena memang lemari aku itu berwarna putih, jadi memang harus membutuhkan perawatan yang benar-benar rutin. Nah biasanya aku bersihkan kalau misalkan kotornya itu banget, aku pakai odol seperti ini ya teman-teman, untuk membersihkan furnitur warna putih itu pakai odol juga bisa, tapi ini tuh spidol, memang sudah lama tidak aku bersihkan, cukup susah juga, tapi kalau lama-lama kita gosok pastinya bakalan bersih. Namun ini cuma aku beberapa balik aja, jadinya tidak terlalu bersih. Yang penting itu bagian yang lainnya itu sudah agak bersih aja ya. Nah selain cuka dan juga yang biasa aku gunakan itu soda kue ya teman-teman, odol juga sangat berguna untuk membersihkan terutama bagian-bagian yang putih. Aku juga suka membersihkan bagian kulkas, terutama karetnya itu, menggunakan pasta gigi. Setelah semuanya selesai, semuanya bersih, kemudian kita pel. Nah pel ini sangat berguna sekali ya teman-teman, jadinya lantainya itu jadi bersih, kemudian nggak lengket. Nah inilah dia teman-teman penampakan kamar aku yang setelah dibersihkan, semua lantainya itu sudah bersih. Sekarang tinggal aku bereskan pakaiannya.
kerjaan aku masih numpuk dan tetap semangat. Baju yang harus aku bereskan itu banyak banget karena memang dari kemarin itu tuh udah beberapa hari aku meninggalkan rumah untuk liburan dan untuk mengantarkan anak-anak ke pondok. Jadinya baju yang aku bereskan ini banyak banget ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, kita itu harus tetap semangat. Dalam merapihkan pakaian atau menata pakaian di sini aku bagi-bagi, pokoknya untuk baju suami, untuk baju aku, baju anak-anak semuanya itu sudah terpisah supaya mereka nanti pas mengambilnya sendiri di lemari itu gampang banget. Untuk baju anak-anak dan juga pakaian dalam biasanya aku lipatnya itu kecil ya teman-teman, yang nantinya aku susun supaya masuk ke laci-laci. Nah, tips yang selanjutnya teman-teman, supaya ruangan atau kamar kita itu wangi walaupun tanpa pengharum ruangan. Nah, misalkan walaupun setelah dibersihkan tapi kamarnya itu masih ada bau-baunya, maka teman-teman bisa menggunakan soda kue. Soda kuenya itu bisa disimpan di kain berserat ya teman-teman, dibungkusin kayak gitu, kemudian ditaruh di tempat yang bau. Dan aku juga pernah membuat pengharum ruangan itu menggunakan pewangi baju yang kemudian ditambah dengan cuka makan. Nah, itu juga harum dan harumnya itu menenangkan juga ya teman-teman.
Nah, ini untuk baju anak-anak aku, terutama yang paling kecil, aku wadahin seperti ini ya teman-teman, supaya mudah untuk mengambilnya. Nah, kamar kita itu akan menjadi harum ketika kamar kita itu menjadi bersih, dan kebiasaan hidup bersih itu merupakan kebiasaan yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan aku sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.